kecil dulu, teman-teman pasti mungkin di-trigger oleh orang tua, atau mungkin di-trigger oleh guru, atau bahkan kita sendiri belajar dari sesama kita gitu ya. Kalau setiap individu itu pasti punya cita-cita. Dulu waktu era saya, cita-cita itu masih profesi yang seperti pilot, astronot, sementara di era sekarang, cita-cita itu sudah berubah, lebih banyak profesi-profesi baru gitu ya, seperti YouTuber, game, atau TikToker, atau content creator, dan akan selalu berubah. Cita-cita itu di setiap era pasti akan ada banyak profesi-profesi baru yang berdatangan. Tapi yang kita sadarin pada saat sebelum kita memasuki era dewasa ya, cita-cita itu memang kebanyakan sifatnya profesi. Sementara kalau kita sudah semakin dewasa, sudah mengemban tanggung jawab, sudah punya amanat-amanat baru, sudah ibaratnya sudah ada komitmen yang harus diberikan, kita mulai berubah dan sadar kalau cita-cita itu akhirnya akan menuju kepada tujuan hidup. Dan ini sifatnya akan saling melengkapi, sehingga akhirnya tujuan hidup kita itu akan kita pegang terus sampai akhir hidup kita. Bedanya itu antara dulu kita saat kita dan pada saat kita dewasa akan membuat menjadi seperti itu. Saya mengenal tujuan hidup itu sebetulnya sejak saya tahu bahwa ada 2 hari penting dalam hidup kita, yaitu hari saat kita dilahirkan. Artinya ini adalah kesempatan kita diberikan kesempatan itu di dunia. Itu penting karena itu adalah hari pertama kita menambah sejarah seorang diri kita nih, kita hidup. Dan tonggak sejarah itu akan terus berisi dengan cerita kehidupan kita. Yang akhirnya kita harus menjawab pertanyaan. Kita akan menemukan siapa kita dan tujuan kita apa, kenapa kita dikirimkan ke dunia ini, buat apa, saya ini siapa. Nah, nomor 2 ini itu akan menjadi pertanyaan sepanjang hidup kita. Dan artinya bukan yang nggak bisa dijawab, justru jawabannya itu akan terus ada dan akan muncul lagi, dan akan ada lagi, akan muncul lagi. Karena reason itu dia akan selalu mengikuti tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita mungkin satu, tapi keadaan dan kondisi kita itu akan berubah. Sehingga tujuan itu terkadang tuh harus bikin meleset, atau terkadang dia harus mengikuti arus saat itu. Seperti itu ya. Nah disinilah saya belajar tentang makna hidup itu apa. Kalau misalnya kita nggak tahu reason hidup kita itu apa sih, kenapa sih saya dilahirin. Menurut saya sendiri, saya sudah menemukan mungkin alasan saya hidup, kenapa saya dikirim ke dunia ini buat apa. Apakah karena saya ditakdirkan sebagai anak orang tua saya harus lulus kuliah, terus kemudian saya bisa jadi apa? Takdir saya mau jadi presiden misalnya. Apakah benar? Apakah saya nanti bisa jadi presiden? Gak ada yang pasti, gak ada yang tahu. Dan bahkan Bapak Presiden kita kan juga mungkin dulu nggak pernah bermimpi bahwa dia akan jadi presiden. Prinsipnya rahasia hidup itu nggak akan ada orang yang tahu. Kita sendiri atau siapapun itu tidak akan ada yang tahu. Tapi dalam kita menjalankan hidup, kita punya 3 aspek sebenarnya. Kita dengan diri kita, itu yang ada love-nya di tengah, itu adalah kita. Kemudian ada life atau kehidupan. Life kehidupan itu adalah perjalanan kita, tanggung jawab kita, amanat kita, kemudian komitmen kita, itu saya sebut dengan life. Dan yang terakhir adalah universe. Kita selalu terhubung dengan 3 itu. Kita dengan kehidupan kita dan dengan universe. Universe itu apa sih? Universe itu adalah circle kita. Misalnya nih, teman-teman sebagai mahasiswa pasti circle-nya banyak nih, kan mahasiswa, Brawijaya, dosen-dosennya. Atau mungkin seorang pengusaha, ya universe dia akan banyak dengan pengusaha lainnya. Universe itu akan berbentuk sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, untuk bisa kita tahu, terus gimana dong gitu, kita bisa tahu tujuan hidup kita apa dan gimana kita supaya bisa survive buat menuju ke tujuan hidup kita. Selalu ada yang meng-guide kita, jangan pernah lupa. Ada yang meng-guide kita, dan saya kasih tahu sedikit di sini. Yang meng-guide kita itu yang tadi love warna merah ada di tengah kita, dia disebut soul. Soul inilah yang akan meng-guide kita supaya kita bisa jalan hidup kita sesuai dengan tujuan hidup kita. Dan kita bisa mengarah ke sana, tidak melenceng. Kalau melenceng, dia ngingetin.
Kalau misalnya kita jauh dari tujuan hidup kita, dia juga ngikutin. Dan kita itu sebagai the master of our soul, kita juga harus akur sama soulnya. Soul ini hidup di dalam badan kita, di dalam hidup kita. Itu betulan hidup ya, maksudnya dia ada. Kalau di bahasa Indonesia itu apa ya, soul itu bisa dibilang kayak akal pikiran, hati nurani, lubuk hati yang paling dalam, dan dia itu hidup. Harus dikembangkan seperti halnya makhluk hidup ya, dia nggak bisa diemin aja. Itu nggak boleh, jangan. Harus dikembangin, harus dicintai, harus dipupuk, harus dirawat dengan baik. Sehingga nanti kita sebagai masternya, kalau soulnya pintar, masternya akan jauh. Kalau soulnya bagus, fundamentalnya bagus dan dikembangkan, masternya jauh lebih berkembang lagi. Dan disitulah kita sebagai individu bisa jauh lebih bagus lagi. Kita bisa jauh berkembang. Contoh misalnya mau naik jabatan, gitu ya, misalnya. Yang dikembangkan itu bukan cuma sekedar nyari jabatan. Tapi kalau mau naik jabatan, yang dikembangkan adalah leadership. Leadership itu soalnya yang belajar. Soalnya mengenal apa itu empati. Soalnya mengenal apa itu teamwork. Soalnya belajar untuk tahu bagaimana delegasi pekerjaan. Soalnya mempelajari bagaimana hubungan komunikasi bersosial dengan lingkungan pekerjaan. Soalnya dibentuk dulu. Contoh lagi misalnya, persiapan nih udah mau nikah. Biasanya kan kalau pasangan baru, kalau mau menikah, pasti minta persetujuan Bapak Ibu dan ngobrol gitu kan. Doain saya ya, saya semoga rumah tangga saya sukses, apa sih istilahnya samawa gitu ya. Semoga rumah tangga saya nanti berkah terus. Yang dilatih itu adalah soulnya pasangan tersebut. Jadi kita sebagai masternya ini juga harus bijaksana. Dan tadi saya cerita soal kalau mau sukses di pernikahan misalnya. Ini di sini ada teman-teman yang sebentar lagi udah rencana buat ke jenjang berikutnya gitu ya, yang mau menikah. Soalnya dikembangin dulu sebelum menikah. Belajar untuk mencintai dan cintai. Nanti rezekinya akan ngikutin. Jadi di sini kita sebagai masternya jangan lupa untuk terus memupuk soul kita, karena dia ini sangat setia dengan diri kita dan dia adalah bagian dari kita. Gitu. Jadi kan harus dikembangin, harus dirawat, harus dibikin pintar dan terus dikembangkan dan harus didengarkan. Itu yang kadang sering kita lupa ya. Kita harus mendengarkan soul kita. Saya di sini mau jelasin tentang gimana sih cara kita buat ngembangin soul kita. Kita ini kan masternya, kita yang punya. Soul kita tuh di dalam. Bahkan dia tuh kadang tuh suka kita tutupin. Padahal sebenarnya ada banyak cara gitu buat kita tuh bisa, gue sering tuh gitu, kita keluarin aja soul kita kembangin. Banyak cara buat kita tuh bisa ngembangin soul kita. Salah satu yang saya jelaskan di sini, salah satunya itu knowledge. Knowledge itu kita belajar. Knowledge itu sebenarnya nggak harus melulu dengan kita belajar, misalnya kayak ngerjain tugas atau mungkin kayak sekolah lagi gitu. Nggak harus begitu. Kita liburan ke satu negara yang kita belum pernah datangin. Kita belajar tentang budaya lokal situ. Kita ngerasain tuh taste-nya makanan lokal situ. Kita bicara dengan orang lokalnya. Kita bertukar pikiran. Itu disebut knowledge. Pernah ngerasain nggak kalau misalnya kita ke sekolah atau kita mendapatkan suatu ilmu yang baru, ada rasa senang dalam diri kita? Karena sebenarnya kita bayar, bisa dibilang mungkin kita harus apa ya, istilahnya kalau kita mau tesis gitu ya, wah kita dari pagi sampai pagi lagi ngerjain tesis, begitu kita bayar lagi. Tapi feeling kita rasanya senang kan? Kenapa? It's growing your soul. And your soul know that soft knowledge is something that is good for your soul. Itu yang membawa kebahagiaan. Dan itulah kenapa masternya itu merasakan senang walaupun dia harus pagi-pagi mungkin 2 jam sendiri ke kampus setiap hari. Bahkan untuk pekerja pun ya yang sudah bekerja, kalau dia senang dengan ilmu yang didapatkan di kantornya, knowledge itu menjadi suatu hal yang mengembangkan dirinya sendiri. Jadi di sini saya mau ngomong tentang knowledge, salah satu hal yang memang bisa dipakai buat mengembangkan soul kita. Yang kedua yaitu faith affirmation. Mungkin ada teman-teman yang senang dengan cara lebih ke spiritual gitu atau ke religious. Kemudian ada juga yang cara mengembangkan soulnya itu lebih banyak ke hubungan sosial dengan sesama manusia lain. Bisa dalam aspek segala macam. Dan dari hubungan sosial itu bisa berkembang menjadi mengerti feeling, mengerti empati, mengerti apa itu bahagia. Atau mengerti antara human connection, hubungan antara satu manusia dan manusia lain.
Sehingga kita juga tahu apa itu namanya love. Love itu mencintai dan dicintai. Dan love itu kan tidak hanya sekedar senang aja ya, tapi ada banyak hal di situ. Ada komitmennya, ada tanggung jawabnya juga, dan ada hal-hal lain yang kemudian mengembangkan perasaan dan bisa membuat soul itu sendiri itu terfulfill, diisi gitu, oleh kita. Ini beberapa hal-hal besar di sini adalah hal yang bisa kita kembangkan untuk kita bisa membangun soul kita. Kalau soul kita sudah berkembang, kita bisa tahu tujuan arah hidup kita itu semakin tajam dan akhirnya kita bisa menjadi individu yang lebih strong lagi untuk bisa menuju tujuan hidup kita. So first of all, grow your soul. Always grow your soul. Connect with your soul. Terkadang kita kan suka bohong dengan diri sendiri ya. Contohnya misalnya kalau ditanya kita dikasih makanan, suka nggak? Suka gitu karena nggak enak. Tapi ya karena itu rasa nggak enak, udahlah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Karena kita menjaga perasaan orang lain. Cuman kalau misalnya dalam kondisi yang sangat penting gitu dan kita merasa hati kita bilang kita harusnya nggak ambil ini gitu karena ini akan menyita banyak waktu, maka sebaiknya didengerin soulnya. Kenapa? Karena nanti yang akan tersiksa itu adalah kita sendiri. Your soul know actually the answer. Because it's you, anyway it's you. Jadi kita selalu tahu apa jawaban kita. Cuman kadang kita suka lupa aja dengerin. Kadang kita suka merem atau mungkin kita suka nggak mau dengerin. Atau bahkan kita nggak connect. Padahal ya, soul ini, dia tuh lebih tahu diri kita dibandingin kita sendiri. Jadi, kalau kita bisa connect, bayangin seperti apa kehebatan seorang diri kita. Kalau kita sebagai masternya bisa memfasilitasi soul kita yang pintar ini. Kalau sudah bisa connect, the rest universe will follow. Kita mau menjadi seorang pengusaha. Connect with your soul. How to get there. The universe will follow. Kita mau menjadi mungkin seorang politisi, jadi anggota partai, we don't know, atau mungkin menjadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa luar negeri. Connect with your soul, and your soul know how to reach that fix. Because of what? Your soul is smart, and so does the master. Kalian berdua nih antara master dengan soulnya itu saling melengkapi sehingga jadilah tujuan hidup baru gitu, dan di situ berdua antara soul dengan master ini bisa sampai ke sana. Selain itu juga, soul ini kan dia makhluk yang sangat pintar. Cara treatmentnya juga harus hati-hati ya. Jadi ibaratnya nih, soul ini agak fragile. Kalau misalnya kita terus-menerus cuekin soul kita cuek pokoknya. Terus ini nggak dengerin, pokoknya yang dipikirin adalah misalnya ya kerja, deadline. Terus pokoknya sikat aja lah pokoknya. Atau mungkin kita nggak mencoba buat take time untuk bisa mempamper diri kita sendiri dan soul kita bisa jadi 3 faktor ini. Bisa jadi blind. Udah nggak tahu mana yang benar salah. Udah pokoknya kerjain deh, udah pokoknya sakit aja. Udah yang penting pokoknya gue dapat hadiah. Udah yang penting saya dapat skornya nilainya bagus gitu. Dan kemudian saya bisa dapat reward, dapat bonus gitu. Padahal ada banyak hal di sini yang kita harus tahu, is this right? Is this wrong? Kalau kita sudah blindness itu tuh bisa mengakar kemana-mana. Atau bisa juga yang berhubungan dengan perasaan. Awalnya cinta, kemudian menjadi kekerasan. Atau menjadi tindakan kriminal. Awalnya dari mana? Awalnya soalnya berkembang nih. Dia belajar mencintai dan cintai. Tapi setelah itu, dia berbalik gitu. Kenapa? Karena masternya ini, majikannya ini, dia tidak bisa mendengarkan atau menyayangi soulnya. Akhirnya, egonya keluar, egonya lebih besar daripada perasaan yang ada di soulnya dia, sehingga terjadilah dia lost his turn into violence. Atau mungkin unacceptance, soulnya udah ikhlasin, soulnya bilang udah nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya, udah it's okay, this is life anyway, life is still moving gitu, kita harus jalan terus, tinggalin aja yang udah di masa lalu. Tapi masternya masih ego, masternya masih nggak terima, nggak mau, pokoknya masternya ini harus keep fighting. Misalnya baru putus dari pacarnya dan soulnya merasa memang dia memang bukan jodohnya, tapi masternya nggak mau terima, pokoknya gimana caranya saya mau ketemu orang tuanya, mau ini mau itu, sehingga akhirnya kalau tidak ada rasa penerimaan dari soulnya, masternya juga akan ikutan kena depresi, stres, revenge, dan akhirnya bisa jadi jantungan. Kalau dalam konteks yang lebih besar lagi, misalnya kayak pengusaha yang mungkin dia tidak bisa menerima loss gitu di company-nya, jadilah depresi, stres, dan segala macam.
Jadi itu saling melengkapi sebetulnya antara master dengan soul. Dan itu bisa, impactnya bisa sangat besar ke masternya. Oke, nah di sini saya pengen ngajak teman-teman buat melihat kehidupan ini bersama dengan soul kita dalam kacamata lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Merah itu adalah saat di mana soul kita sudah harus didengarkan. Dia bilang no, no is no. Jangan dipaksakan, jangan jalan. Then try to follow your soul. Kuning itu adalah di saat kita mungkin harus berpikir apa kita harus take it or leave it. Karena cuma kita yang tahu jawabannya apa. Apakah ini sesuai dengan tujuan hidup kita atau tidak? Hanya kita yang tahu itu. Jadi kita selalu punya lampu kuning untuk bisa memberikan kita waktu untuk berpikir. Lampu hijau, of course, kita harus gaspol untuk bisa dapetin tujuan hidup kita. And always give a green light untuk semua tujuan hidup yang akhirnya membuat kita tuh berkembang. Nah, di sini saya juga mau cerita soal culture yang sekarang ini banyak terjadi. Saya rasa di semua kalangan, mulai dari anak-anak kuliah sampai mungkin di industri pekerjaan, istilahnya itu hustle culture. Tapi kalau di kampus-kampus banyak yang ngejar internship, 3 bulan internship pindah ke sana, 3 bulan pindah lagi, 3 bulan pindah lagi gitu. Kenapa aku mesti internship setiap 3 bulan? Ya, kampusnya nggak kedengaran. Nah, soalnya teman-teman pada ikutan internship semua gitu. Tapi kalau tanya tujuan hidupnya apa, tujuan kamu melakukan internship itu apa, ya ikutan aja. Padahal mungkin bakatnya bukan di internship itu. Ustaz, mungkin bakatnya sebetulnya dengan dia punya waktu dengan dirinya dia mungkin bisa membuat konten di sosmed yang dia suka, tanpa dia harus ikutan arus dengan dia ikut internship. Itu cuma salah satu contoh aja ya. Jadi pada dasarnya nggak perlu buru-buru, nggak perlu juga hassle dengan ngikut sana, ngikut sini. It's okay to slow down. Yang penting kita tahu arah tujuan hidup kita apa, dan kita berdamai dengan soul kita supaya bisa lebih baik. Selalu percaya kalau kita tuh punya timeline sendiri di hidup kita, jadi kita jangan pernah kelihatan ke orang lain ya. Just stand in your own feet and believe that your life has its own timeline. Dan sudah disetting dari saat sejak kita lahir. Jadi penutup dari saya, hidup ini adalah perjalanan. So please love and grow yourself together with your soul. Sekian, saya Indriana Listiara Mamati. Terima kasih banyak.